Erick Thohir tiba di Italia, di markas Inter Milan untuk menjemput sang legenda Javier Zanetti untuk gabung jadi pelatih timnas Indonesia berduet dengan Shin Tae-yong agar timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi dua harapanku usai media Italia gemparkan publik tadi malam soal pelatih Eropa ke timnas Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Temukan semuanya hanya di video ini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Striker kelas Eropa timnas Indonesia segera lakukan tes medis di Oxford United, klub hebat Inggris milik pengusaha hebat Indonesia. Siap bikin timnas Indonesia lolos Piala Dunia langsung tanpa masuk ronde keempat. Sosoknya berinisial OR. Bahkan pelatihnya sampai ngomong gini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Mantap, tepat tadi malam. Pelatih Blackpool Steve Burce umumkan Elkan Bagot kondisinya kian membaik dan segera sembuh dari cedera. Langsung telepon pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk menjemputnya ke Inggris untuk saling bermaaf-maafan. Dan STY setuju berbaikan dengan Elkan. Langsung panggil Elkan tampil lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia. Jadi harapan terbesarku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Elkan. Begini penjelasannya. Salah satu negara tuan rumah Piala Dunia 2026 Meksiko putuskan mengundurkan diri jadi tuan rumah karena adanya badai John yang super dahsyat berakibat banjir dan tanah longsor. Presiden FIFA langsung buat rapat darurat dengan dua tuan rumah lainnya, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Akhirnya sepakat Indonesia jadi tuan rumah menggantikan Meksiko. Dan PSSI sediakan 4 stadion megah. Timnas Indonesia gak perlu repot di kualifikasi karena lolos otomatis. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini badai yang menerjang Meksiko. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Wow, doa publik tanah air Indonesia terkabulkan. Pascal Struijk diizinkan bela timnas Indonesia, apakah Shin Tae-yong akan mengambil langkah berani ini? Pelatih Shin Tae-yong dihadapkan pada pilihan besar, memanggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia. Apa yang membuat keputusan ini begitu penting? Saksikan semuanya hanya di sini. Haha, Jay Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix auto tertawa melihat ini. Pernyataan banyak gaya striker naturalisasi Vietnam dari Brasil yang cetak 2 gol ke gawang Thailand di final Piala Sampah AFF tepat tadi malam. Bisa-bisanya dia malah ngomong kayak begini. Fans Indonesia bisa kepingkal-pingkal melihat ini. Tonton video sampai tuntas. Kiper klub Brugge siap bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain keturunan Surabaya follow PSSI, apa artinya? Dengan pemain keturunan Surabaya yang mengikuti PSSI, apakah kiper dari klub Brugge akan segera dipanggil sebagai pelapis Maarten Paes? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia untung besar. Media Cina bocorkan rahasia strategi saingan yang bisa menguntungkan Shin Tae-yong. Berita mengejutkan datang dari media Cina yang membocorkan rencana rahasia tim saingan. Apa dampaknya bagi strategi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia? Tonton video sampai selesai. Jay Itzes kembali cetak gol di Liga Italia Serie A, langsung cetak 2 gol langsung bawa Venezia, kalahkan Empoli 3-0 tanpa balas, langsung menggemparkan Italia sekaligus. Jadi prediksiku. Di sisi lain ini kabar terbaru Itzes dan Verdon. Temukan jawabannya hanya di sini. Gila sombongnya minta ampun, kata-kata berani pelatih Bahrain untuk timnas Indonesia. Pelatih Bahrain tak segan-segan mengingatkan timnas Indonesia untuk soal hal ini. Apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk menghadapinya? Saksikan selengkapnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan.
Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Erick Thohir tiba di Italia, di markas Inter Milan untuk menjemput sang legenda Javier Zanetti untuk gabung jadi pelatih Timnas Indonesia berduet dengan Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi dua harapanku usai media Italia gemparkan publik tadi malam soal pelatih Eropa ke Timnas Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Temukan semuanya hanya di video ini. Media Italia, Tuttosport, baru-baru ini menghembuskan rumor yang cukup menghebohkan. Mereka mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan memiliki rencana untuk mengganti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan juru taktik asal Eropa. Menurut Tuttosport, langkah ini diambil untuk memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berdasarkan informasi yang sama, pelatih baru tersebut diharapkan bisa segera bergabung sebelum Maret 2025. Mengingat pada tanggal 20 dan 25 Maret 2025, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia dan Bahrain di matchday ke-7 dan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuttosport menulis Thohir ingin Piala Dunia pelatih Eropa untuk Indonesia yang tentunya memicu banyak spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tuttosport juga menyoroti bahwa pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dinilai terlalu fokus pada aspek fisik yang menurut mereka tidak lagi memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar pelatih baru asal Eropa segera menggantikan Shin Tae-yong sebelum pertandingan penting menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun, perlu diingat bahwa kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia masih berlaku hingga 2027. Faktanya, Shin Tae-yong masih dalam jalur yang tepat untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi, meskipun rumor ini cukup menarik, kita harus menunggu keputusan resmi dari PSSI. Sebagai penggemar Timnas Indonesia, tidak perlu terburu-buru khawatir. Sejauh ini hanya merupakan saran dari media Italia, bukan keputusan final Erick Thohir. Apa pendapat kalian tentang rumor ini? Apakah kalian setuju jika Timnas Indonesia mengganti pelatih? Jangan lupa tulis komentar kalian. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Striker kelas Eropa Timnas Indonesia segera lakukan tes medis di Oxford United, klub hebat Inggris milik pengusaha hebat Indonesia. Siap bikin Timnas Indonesia lolos Piala Dunia langsung tanpa masuk ronde keempat. Sosoknya berinisial OR. Bahkan pelatihnya sampai ngomong gini, penasaran? Tonton video sampai selesai. Kabar terbaru datang dari calon pemain Timnas Indonesia, Ole Romeni, yang dikabarkan bakal menjalani tes medis dalam waktu dekat. Jika hasil tes medis tersebut positif, maka Oxford United siap memperkenalkan Romeni sebagai rekrutan anyar mereka di bursa transfer Januari 2025. Meskipun rumor mengenai Romeni sudah sangat berkembang, manajer Oxford United, Gary Rowett, memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti. Namun ia menegaskan bahwa Oxford United berencana untuk tetap aktif di bursa transfer. Kami berusaha seaktif mungkin. Seperti halnya apapun, Anda tidak ingin menunggu terlalu lama, ujar Rowett dalam wawancaranya dengan Oxford Mail Kamis (2 Januari 2025). Pelatih berusia 50 tahun ini juga mengungkapkan bahwa meski skuad mereka sudah cukup bagus, Oxford United masih membutuhkan pemain tambahan untuk meningkatkan performa mereka di paruh kedua musim Liga 2 Inggris 2024-2025. Kami memiliki grup yang bagus saat ini, tetapi kami tahu kami ingin memperkuat grup tersebut dan memberi mereka peluang terbaik untuk meningkatkan performa dan membantu naik ke papan atas. Dan itulah yang harus kami lakukan, tambah Rowett. Meskipun tidak mengkonfirmasi secara langsung, Rowett menunjukkan rasa puas terhadap pergerakan Oxford United di bursa transfer. Hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Romeni yang kemungkinan besar akan bergabung menjadi bagian dari rencana besar Oxford United. Saya dan Ed Waldron, kepala operasional sepak bola, akan bekerja sangat keras untuk mewujudkannya, dan saya akan membiarkan dia menangani nama-nama dan detail terakhirnya.
Saya memiliki hubungan yang sangat baik sejauh ini dan saya sangat senang dengan beberapa target yang kami miliki, tutup Rowett. Tentu kita semua penasaran apakah Romani akan segera bergabung dengan Oxford United. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah ini akan menjadi titik balik bagi karier Romani? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap tepat tadi malam. Pelatih Blackpool Steve Bruce umumkan Elkan Bagot kondisinya kian membaik dan segera sembuh dari cedera. Langsung telepon pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk menjemputnya ke Inggris untuk saling bermaaf-maafan. Dan STY setuju berbaikan dengan Elkan. Langsung panggil Elkan tampil lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia. Jadi harapan terbesarku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Elkan. Begini penjelasannya. Pelatih Blackpool Steve Bruce baru-baru ini memberikan kabar baik mengenai kondisi Elkan Bagot. Setelah mengalami cedera serius yang memaksanya menjalani pemulihan panjang, Bagot kini semakin pulih. Bruce bahkan mengungkapkan rasa antusiasme untuk segera memainkan pemain asal Indonesia tersebut. Seperti yang kita ketahui, Elkan Bagot hanya mencatat 4 penampilan di semua kompetisi bersama Blackpool musim ini karena cedera. Namun Bruce memberikan harapan baru dengan menyatakan bahwa Bagot kini sudah kembali bergabung dengan tim. Ini tentunya menjadi kabar positif bagi Blackpool karena perlahan-lahan skuad mereka semakin lengkap. Elkan Bagot juga sudah bersama kami dan Sonny Carey sudah kembali bermain. Semoga dalam beberapa minggu ke depan semua pemain tersedia, ujar Bruce, seperti dilansir dari Blackpool Gazette, Kamis (2 Januari 2025). Bruce juga menambahkan bahwa kondisi ini cukup menggembirakan mengingat sebulan yang lalu mereka kehilangan hingga 8-10 pemain akibat cedera. Musim ini memang menjadi tantangan besar bagi Blackpool karena badai cedera yang melanda skuad mereka. Namun meskipun Bagot sudah kembali bersama tim, Bruce masih belum bisa memastikan kapan bek jangkung ini bisa kembali bermain di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi fisik para pemain harus benar-benar dipastikan agar tidak ada risiko cedera lebih lanjut. Mereka mengalami berbagai jenis cedera yang tidak bisa kami prediksi, tetapi kami harus lebih cermat, ujar Bruce. Kami biasanya memiliki 6 minggu di musim panas dan 5 pertandingan untuk mempersiapkan mereka. Tetapi sayangnya, kali ini kami tidak memiliki waktu itu. Sehingga selalu ada risiko besar ketika mereka dinyatakan siap bermain. Tambahnya, Blackpool akan bertandang ke markas Wycombe di Stadion Adams Park pada Sabtu 4 Januari 2025. Apakah Elkan Bagot akan kembali bermain dalam laga tersebut? Kita tunggu bersama-sama. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Elkan siap tampil lagi? Ayo berbagi komentar di bawah. Salah satu negara tuan rumah Piala Dunia 2026 Meksiko putuskan mengundurkan diri jadi tuan rumah karena adanya badai John yang super dahsyat berakibat banjir dan tanah longsor. Presiden FIFA langsung buat rapat darurat dengan 2 tuan rumah lainnya, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Akhirnya sepakat Indonesia jadi tuan rumah menggantikan Meksiko. Dan PSSI sediakan 4 stadion megah. Timnas Indonesia gak perlu repot di kualifikasi karena lolos otomatis. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini badai yang menerjang Meksiko. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bencana alam yang melanda Meksiko akibat sisa-sisa badai John pada akhir September 2024 menambah daftar tantangan yang harus dihadapi negara tersebut. Banjir dan tanah longsor yang ditinggalkan badai tersebut mengakibatkan 22 nyawa melayang dengan Guerrero menjadi negara bagian yang paling parah terdampak. Keadaan yang semakin buruk ini tentu menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan Meksiko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, mengingat dampak bencana alam yang terjadi bisa saja mengganggu persiapan mereka. Meksiko bersama Amerika Serikat dan Kanada telah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun dengan kondisi yang sangat rawan ini, admin merasa bahwa Meksiko mungkin perlu mundur dan memberi kesempatan bagi negara lain yang lebih stabil untuk menggantikan mereka. Salah satu kandidat yang layak untuk menggantikan posisi Meksiko adalah Indonesia.
Sebagai negara yang baru saja sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023, Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan acara internasional besar dengan lancar dan sukses. Dengan pengalaman tersebut, Indonesia tentu memiliki kemampuan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, mendampingi Amerika Serikat dan Kanada. PSSI telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola turnamen internasional dan membuktikan bahwa Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang sukses dalam acara besar. Mengingat pengalaman ini, tidak ada salahnya jika Indonesia diberi kesempatan untuk tampil lebih besar di panggung dunia. Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia layak mendampingi Amerika Serikat dan Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Wow, doa publik tanah air Indonesia terkabulkan. Pascal Struijk diizinkan bela timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan mengambil langkah berani ini? Pelatih Shin Tae-yong dihadapkan pada pilihan besar. Memanggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia. Apa yang membuat keputusan ini begitu penting? Saksikan semuanya hanya di sini. Kabar terbaru datang dari channel YouTube Football Premier, di mana Denie van Laar mengungkapkan bahwa bek Leeds United, Pascal Struijk, diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Meski begitu, Van Laar tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan diizinkan dalam konteks tersebut. Pernyataan ini pun memunculkan berbagai spekulasi terkait kemungkinan Struijk memperkuat timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar yang dikutip oleh Okezone dari channel YouTube Football Premier. Dalam kesempatan tersebut, Van Laar juga menyebutkan bahwa Kevin Dix dan Ole Romeni sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Kevin Dix sudah resmi menjadi WNI, sementara Ole Romeni diperkirakan akan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Pernyataan Van Laar mengenai Struijk bisa jadi merupakan sinyal bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan serius kepada pemain yang memiliki harga pasar sekitar 15 juta euro, sekitar 252,7 miliar rupiah tersebut. Namun peluang Struijk untuk mengambil sumpah sebagai WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia mungkin tidak besar, mengingat proses naturalisasi membutuhkan waktu dan kesediaan dari pihak yang bersangkutan. Jika Struijk memang memutuskan untuk menjadi WNI, kemungkinan besar ia baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025, bertepatan dengan masa-masa kritis kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan yang dimilikinya, tentu saja kehadiran Struijk bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Pascal Struijk akan memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia? Apakah ini langkah besar bagi sepak bola Indonesia? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Haha, Jay Itzes, Miss Hilgers. Kevin Dix auto tertawa melihat ini. Pernyataan banyak gaya striker naturalisasi Vietnam dari Brasil yang cetak 2 gol ke gawang Thailand di final Piala Sampah AFF tepat tadi malam. Bisa-bisanya dia malah ngomong kayak begini. Fans Indonesia bisa kepingkal-pingkal melihat ini. Tonton video sampai tuntas. Penyerang Vietnam, Nguyen Xuan San, memberikan respons penuh kebahagiaan setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Viet Tri, Kamis 21/2025. Penampilan gembilangnya kembali membuat para supporter Vietnam meneteskan air mata merayakan kemenangan berharga ini. Dalam wawancara usai pertandingan, Xuan San yang berusia 27 tahun itu mengungkapkan perasaannya tentang pencapaian pribadi dan tim. Saya merasa luar biasa ketika saya mencetak gol dan tim Vietnam memenangkan pertandingan yang sulit ini, kata Xuan San, seperti dilansir dari Tethao 247. Jumat (3 Januari 2025). Meski begitu, Xuan San tetap menunjukkan sikap rendah hati dan kehati-hatian menjelang leg kedua di Thailand. Para pemain Thailand memberikan tekanan yang sangat baik dalam pertandingan ini, tetapi kami menang.
Dan satu pertandingan lagi, seluruh tim harus tetap fokus untuk menang, ujarnya, menegaskan pentingnya tetap menjaga fokus dan tidak terlena dengan kemenangan sementara. Swanson juga menegaskan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan komentar luar tentang dirinya. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang saya. Saya akan memberikan segalanya di lapangan, bermain bagus, membantu tim saya menang. Saya hanya ingin unjuk gigi di lapangan. Begitulah caraku bekerja, tegasnya. Kemenangan ini memberi Vietnam keunggulan tipis menuju leg kedua di Thailand dan Swanson tampaknya siap untuk terus memberikan yang terbaik bagi negaranya. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Swanson? Apakah Vietnam akan bisa mempertahankan keunggulannya di leg kedua? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Kiper klub Brugge siap bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain keturunan Surabaya follow PSSI, apa artinya? Dengan pemain keturunan Surabaya yang mengikuti PSSI, apakah kiper dari klub Brugge akan segera dipanggil sebagai pelapis Maarten Paes? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain keturunan baru berpotensi memperkuat timnas Indonesia, kali ini di posisi penjaga gawang. Danny van den Heuvel, kiper muda berbakat yang saat ini bermain untuk klub Brugge, muncul sebagai salah satu kandidat penjaga gawang keturunan yang menarik perhatian. Apalagi belakangan diketahui bahwa Danny telah mengikuti akun Instagram PSSI yang memunculkan spekulasi bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia. Danny van den Heuvel adalah kiper muda berpaspor Belanda yang lahir di Delft pada 28 Mei 2003 yang berarti kini berusia 21 tahun. Dengan tinggi badan 188 cm, ia menarik perhatian klub-klub besar dan akhirnya bergabung dengan Leeds United pada musim panas 2020 setelah kontraknya dengan Ajax berakhir. Namun selama 4 musim, Danny lebih banyak bermain bersama tim U21 Leeds United dan baru akan berakhir pada 2024. Meskipun masih dilirik oleh Belanda, Danny tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, mengingat darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Danny memiliki nenek yang lahir di Surabaya dan ini yang menjadi alasan dia bisa mengajukan diri untuk membela Indonesia. Dilansir dari laman Indiscover, nenek Danny lahir pada 1948 dan buyutnya atau ayah dari neneknya merupakan anggota KNIL Tentara Kolonial Belanda. Pada tahun 1950, buyut dan nenek Danny memutuskan untuk hijrah ke Belanda menggunakan kapal, membawa warisan budaya Indonesia yang terus ada dalam keluarganya hingga kini. Keinginan Danny untuk membela timnas Indonesia semakin terlihat dengan aksi kecil di media sosialnya seperti memfollow akun Instagram PSSI. Namun hingga kini belum ada kabar pasti mengenai apakah dirinya akan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Apa pendapat kalian? Apakah Danny van den Heuvel bisa menjadi tambahan yang hebat untuk timnas Indonesia? Yuk berbagi pandangan kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia untung besar. Media Cina bocorkan rahasia strategi saingan yang bisa menguntungkan Shin Tae-yong. Berita mengejutkan datang dari media Cina yang membocorkan rencana rahasia tim saingan. Apa dampaknya bagi strategi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia? Tonton video sampai selesai. Ternyata timnas Cina yang merupakan saingan berat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini sedang menyusun strategi khusus untuk menghadapi skuad Shin Tae-yong. Media Cina, Sohu, baru-baru ini membocorkan rencana mereka yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Menurut Sohu, timnas Indonesia kini dianggap sebagai tim yang paling berbahaya, terutama karena banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat mereka. Penambahan pemain naturalisasi sangat meningkatkan kekuatan mereka dalam kurung timnas Indonesia, tulis media Cina tersebut seperti dilansir dari Phonenews.com. Melihat peningkatan kualitas timnas Indonesia, Cina pun merasa perlu untuk merancang strategi khusus. Menghadapi situasi tersebut, tim sepak bola nasional menyusun rencana spesifik, lanjut Sohu. Cina bahkan mengungkapkan bahwa menghadapi timnas Indonesia pada Juni 2025 mendatang, mereka hanya menargetkan hasil imbang. Hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan dan kewaspadaan Cina terhadap skuad Shin Tae-yong.
Dalam laga tandang melawan Arab Saudi dan Indonesia, prioritas utama timnas sepak bola adalah mencetak poin, apalagi mendapatkan 3 poin dari Arab Saudi sangatlah penting, tulis media Cina tersebut. Menariknya, meskipun sebelumnya Cina pernah menang melawan timnas Indonesia, mereka kini menilai hasil imbang sudah seperti sebuah kemenangan. Melawan Indonesia, hasil imbang bisa dianggap sebagai kemenangan, tulis Sohu lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Cina sangat menghormati kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Kemungkinan besar untuk menghadapi Indonesia, Cina akan memperkuat garis pertahanan mereka agar dapat mempertahankan hasil imbang. Kondisi ini semakin membuktikan betapa seriusnya timnas Indonesia dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat lawan-lawannya, termasuk Cina, mulai merancang strategi untuk menahan imbang. Apakah timnas Indonesia akan terus menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lain? Bagaimana menurut kalian? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes kembali cetak gol di Liga Italia Serie A, langsung cetak 2 gol langsung bawa Venezia, kalahkan Empoli 3-0 tanpa balas, langsung menggemparkan Italia sekaligus, jadi prediksiku. Di sisi lain ini, kabar terbaru Itzes dan Verdon. Temukan jawabannya hanya di sini. Akhir pekan ini, para pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri atau timnas Indonesia abroad siap unjuk gigi dalam pertandingan-pertandingan menarik. Meski Liga Belanda, tempat para pemain Indonesia seperti Jay Itzes masih dalam masa libur tahun baru, banyak pemain yang bermain di liga-liga lainnya tetap sibuk di lapangan. Pada Sabtu dalam kurung 4 Januari 2025, giliran Jay Itzes yang akan tampil bersama Venezia di Serie A. Timnya akan menghadapi Empoli dan tentunya penggemar Indonesia akan berharap Itzes memberikan penampilan terbaiknya. Selain itu, ada 3 pertandingan penting di Liga Inggris yang melibatkan pemain timnas Indonesia abroad. Pertandingan pertama akan dimulai dengan Swansea City yang diperkuat oleh Nathan Chuaon yang akan berhadapan dengan West Brom. Tak kalah menarik, Marcelino Ferdinand akan tampil bersama Oxford United untuk menghadapi Presto. Sementara itu, Elkan Bagot yang sempat dilanda cedera, dikabarkan akan kembali merumput bersama Blackpool FC untuk menghadapi Wycombe. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pendukung timnas Indonesia melihat Bagot kembali ke lapangan hijau setelah pemulihan cederanya. Pada minggu dalam kurung 5 Januari 2025, ada laga eksibisi yang mempertemukan tim Calvin Verdon NEC Nijmegen dengan calon klub anyar Kevin Dix Borussia Mönchengladbach. Pertandingan ini menarik untuk disaksikan karena kedua pemain Indonesia tersebut bisa jadi akan segera memperkuat tim besar di Eropa. Akhir pekan ini tentu menjadi kesempatan emas bagi para pemain timnas Indonesia abroad untuk terus menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Jangan lupa untuk terus mendukung dan mengikuti perjalanan mereka. Siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Gila sombongnya minta ampun, kata-kata berani pelatih Bahrain untuk timnas Indonesia. Pelatih Bahrain tak segan-segan mengingatkan timnas Indonesia untuk soal hal ini. Apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk menghadapinya? Saksikan selengkapnya di sini. Pelatih timnas Bahrain yang kini berusia 59 tahun baru-baru ini memberikan pernyataan yang penuh keyakinan mengenai peluang timnya di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media, Talajic menegaskan bahwa Bahrain tidak hanya berpartisipasi dalam kualifikasi, tetapi juga bertekad untuk mencatatkan sejarah besar dalam dunia sepak bola negara tersebut. Timnas ini akan menjadi tim yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Bahrain. Saya berbicara tentang lolos Piala Dunia, ujar Talajic dengan penuh semangat. Pernyataan ini menjadi peringatan serius bagi 4 lawan mereka di grup yang sama, termasuk Jepang dan timnas Indonesia yang akan dihadapi pada Maret mendatang. Pelatih asal Bahrain itu menambahkan, "Insya Allah kami akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik guna membuat sesuatu yang baru. Membuat beberapa kejutan untuk pertandingan-pertandingan berat yang akan datang." Talajic menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, menegaskan bahwa timnya akan siap menghadapi tantangan besar yang ada di depan mereka.
Dengan penuh keyakinan, Talajic juga berjanji bahwa timnya akan memberikan penampilan terbaik dan memastikan bahwa seluruh rakyat Bahrain akan bangga dengan para pemainnya. Insya Allah, saya berjanji kepada semua orang, mereka akan bangga dengan para pemain saya, tegasnya. Pernyataan tersebut semakin menambah ketegangan dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Grup C. Timnas Bahrain jelas memiliki tekad untuk tidak hanya tampil sebagai pesaing, tetapi juga memberikan kejutan-kejutan besar di laga-laga penting mendatang. Apakah timnas Indonesia dan Jepang siap menghadapi ancaman serius dari Bahrain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.